memberikan zakat. Ilaihim kepadanya, kepada mereka, kepada khomsah. Siapa saja yang nggak boleh dikasih zakat itu al-ghaniyyu, orang yang kaya. Itu al-ghaniyyu, orang yang kaya. Dimalin dengan harta, au kasbin atau usahanya. Dimalin dengan harta, au kasbin atau usaha. Wal abdu dan budak. Wal abdu dan budak. Wa banu Hashimin dan keturunan Bani Hashim. Wa banu Hashimin dan keturunan Bani Hashim. Wa banul Muttalib dan keturunan Bani Muttalib. Yang maksudnya cucu Nabi ya, para habaib. Tidak boleh dikasih zakat. Wal kafiru dan orang yang kafir. Wal kafiru dan orang yang kafir. Waman dan orang talzamu yang wajib. Talzamu yang wajib. Lazim atau katanya. Lazim itu bahasa lain dari wajib ya. Wajib, lazim, jazim itu sama artinya wajib juga. Fardu itu sama artinya wajib juga. Al-muzakkiyah akan orang yang mengeluarkan zakat atau orang yang berzakat. Orang yang mengeluarkan zakat namanya muzakki. Nafaqatuhu, apa nafaqatuhu menafkahinya? Ya, menafkahinya. La yadfa'uha, tidak boleh memberi zakat ilaihim kepada mereka. Tidak boleh juga memberikan zakat ilaihim kepada mereka bi ismil fuqara'i, dengan atas nama fakir. Bi ismil fuqara'i, dengan atas nama kefakiran. Wal masakina, dan atas nama orang miskin. Saudara saya miskin, gak bisa. Saudara kita, saudara kandung ya, itu kan tanggungan kita, jadi kita harus menafkahi. Oke. Kemarin kita sampai pada beberapa nisab, ya. Nisab masih ingat ya, standar ukuran di mana sebuah harta wajib dikeluarkan zakatnya, itu namanya nisab. Nah, sekarang nisabnya emas adalah 20 misqal. Ya. Wafihi, dan di dalam zakatnya adalah 1/40. Nah, wahwa adapun 1/40 itu setengah misqal. Ya, jelas ya. Nah, terus wafi mazada isabihi, dan kemudian zakat yang seterusnya itu, ya selanjutnya itu sesuai dengan perhitungannya. Nah, berapa 20 misqal itu? Ya, 20 misqal itu ya kurang lebih kalau kita hitungin pakai dinar. Ya. Jadi kalau di 20 dinar, satu dinarnya itu kurang lebih 4,25. 4,25 atau 4 gram lah. Nah, sekarang teman-teman kaliin aja 4, ya. Aslinya tuh khilafiyah ulama, ada yang 4,25, ada yang 4,65, ya. Tapi kita ambil taruh yang gampang biar gampang hitungnya. Nah, kita gampang hitungnya taruhlah 4. Nah, 4 dinar, 1 dinar itu sama dengan 4 gram. Ya, kita taruh 4 gram. Berarti 20 dinar itu berapa? Yang kemarin 80 gram. Ya. Kalau kita hitung 1 dinar 4,25 gram, ya, berarti kalau kali 20, 85 ya. Ya, benar, 85 gram. Nah, itu kira-kira terjadi antara 80 sampai 85 gram. Nah, kenapa zakatnya emas? Karena zaman dulu duit itu pakai dinar. Dinar itu terbuat dari emas. Ya, sedangkan dirham itu terbuat dari perak. Itu yang membedakan. Makanya orang yang punya 20 dinar, nah dia harus mengeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Tadi berapa zakatnya? Kan per 20 dinar. Zakatnya berapa? Setengah misqal. Gitu. Nah, sedangkan perak, kalau untuk perak
zakatnya adalah berapa tadi? 200 dirham. Nah, 1 dirham itu kalau tadi kan kalau dinar kan miskol tadi ya. Nah, miskol tuh kalau dirham itu kurang lebih dia 3,12 gram. Perak ya, bukan emas ya. Kalau tadi kan dinar emas. Emas itu 4 atau 4,25 gram. Kalau dirham itu 3 sampai ya taruh 3 aja biar gampang. Ya, 3,12 hasilnya kurang lebih 3,12. Nah, zakatnya berapa tadi itu? Nisful warik wa fihi rubu'ul usyr, 1/40. Sama berarti ya, 2,5%. Wa huwa adapun 1/40 itu khamsatu darahim 5 dirham. Ini udah ketahuan kok ini. Disebutin. Berarti 5 dirham. Lah kira-kira ya. Ada kalau punya emas sama perak juga, ngapain pikirin? Nah, ini hukumnya begitu akhirnya. Ya, intinya 2,5. Nah, makanya kemarin yang kayak Pak Dayat nanya, nah ini ada beberapa ulama yang ngambil zakat profesi itu dari sini, dari zakat. Ya, zakat profesi ngambil dari dikiaskan dengan zakat yaitu 80 gram dikiaskan emas. Jadi kalau misalnya orang ya taruh misalnya 1 gram 500.000 misalnya gitu ya, berarti kalau 40 gram 80 gram 40 juta ya. Nah, jadi orang baru ngeluarin zakat mal berupa dari profesi dia kalau duitnya 40 juta. Ini yang pertama. Kalau yang kedua dikiaskan dengan zuru, tanaman pokok. Kalau yang zakat ini saya sendiri sampai sekarang belum nemuin untuk pendapat secara kelompok ya. Sebab Basnas sendiri dia siapnya pakainya zuru ya, makanan pokok. Ya Basnu, bagi NU, Basmu, bagi Muhammadiyah itu pun sama pakainya zuru ya, makanan pokok. Sampai sekarang saya belum nemuin ada satu komunitas, satu kelompok yang dia menggunakan pengkiasan dari zakat, dari emas. Ya mungkin kelamaan kali ya, nunggu dari zakat sampai 40 juta. Orang punya duit 10 juta udah habis duluan, ya kan? Makanya orang ambil profesinya yang zuru lebih murah lagi gitu, yang kemarin kita bahas. Nah selanjutnya, nah ini zuru. Untuk biji-bijian buah-buahan ya, dia 5 wasak. Kemarin 1 wasak berapa? 144 kilo ya. Kurang lebih 1 wasak itu sama dengan 144 kilo. Berarti kalau wahia adapun alfu wasitu mi'atin sistem bil Iraqi dengan ukuran Irak ya. Nah berarti ...144 dikali 5 berarti ya. Berapa tuh? 720. Berarti zakat zuru makanan pokok atau buah-buahan itu kalau dia sudah mencapai 720 kg. Makanya kemarin saya sebutin, andai kata ada orang panen, ya, panen padi nih. Nah, setelah dibersihkan, maka totalnya 720 kilo. Atau misalnya gampangnya 800 deh, 800 kilo. Nah, maka dia sudah wajib zakat zuru. Nah, sekarang kalau andai kata dia panen 800 kilo. 1 kilo ini kita taruhlah 10.000 harganya. Berarti 800 kilo 8 juta, ya kan? Nah, maka dikeluarkan zakatnya itu dikiaskan dengan orang yang punya, kalau yang profesi ya, tadi balik dulu yang ke profesi dulu sebelum ke zuru. Orang lebih cepat mana punya duit 8 juta atau 40 juta? 8 juta, itu 2 kali gajian kita tutup, bazar-bazar begitu, ya enggak? Nah, makanya komunitas-komunitas itu lembaga-lembaga ambilnya yang zuru, bukan yang zakat. Karena kalau zakat kan mungkin 40 juta susah orang. Iya enggak? Kadang-kadang udah 10 juta habis, 20 juta habis, 30 juta habis, dan 35 DP rumah. Habis aja. Ya kan? Nah, itu jadi dihabisin terus. Nah, makanya komunitas ya lembaga-lembaga kita Basnas, Bazis, Basmu dan sebagainya itu dia ngambil ukuran zuru makanan pokok karena lebih gampang. Makanya ada yang tiap bagian langsung dipotong gitu ya, dan sebagainya. Ya, walaupun saya pribadi nggak kurang setuju. Ya bagus, tapi saya pribadi kurang setuju kalau langsung dipotong. Nah berapa zakatnya ini beda nih? Ya.
Wafiha insukiat. Kalau misalnya dia itu disiramin bima isama dengan air hujan, awin nasi, awin taihi atau dengan irigasi, ya, maka zakatnya 1/10. Berapa tadi 1/10? 5%. 10%. Ya. Jadi kalau misalnya dia bahasa gampangnya tidak pakai modal, gitu kan, pakai hujan doang atau pakai air irigasi gitu, nah berarti kan dia nggak modal, maka zakatnya 1/10 atau 10%. Tapi kalau dia dipakein dulap, ya pakai timbaan kerekan kalau bahasa kita tuh, aunathin atau kincir, ya, artinya dalam kata lain pakai modal, pakai tenaga gitu ya. Kalau yang tadi kan hujan doang, ya kan, ngandelin hujan. Nah ini pakai tenaga, pakai modal. Kalau di kampung sekarang udah pakai apa tuh? Diesel ya, Mas Andre. Pakai diesel tuh disedot, genset ya. Nah, berarti kan tuh pakai modal tuh. Nah, maka zakatnya nisfu ushr. Berapa tadi? 1/10, berarti 1/25%. Jadi kalau pakai modal 5%, kalau enggak pakai modal 10%. Nah, makanya di situ ulama-ulama yang berarti balik lagi zakat profesi. Karena ini mah kita bukan petani ya. Jadi kita bahasnya ke zakat profesi. Nah, makanya orang-orang yang kepada zakat profesi itu adalah bagian kiasnya kepada zakat zahab emas. Nah, dia prosesnya di sini. Dia prosesnya, ya kan zuru itu ada 10 dari 5. Ya kan, kalau pakai modal 5%, kalau nggak pakai modal 10%. Nah, jadi ulama-ulama yang kekeh bahwa zakat profesi itu harus disesuaikan dengan emas, di situ dia. Berarti kalau ngikutin dikiaskan dengan zakatnya zuru, ya makanan pokok, maka berarti kan zakatnya 2 nih, 2 model, 5% dan 10%. Nah sekarang kan apa diambil 2/4? Ya enggak? Ya terserah, pusing-pusing dah. Cuma maksudnya begitu gitu. Secara hukumnya begitu. Jadi ya kalau alasan orang yang zakat zuru, ya zakatnya dikiaskan dengan zuru, zakat profesinya itu karena tadi kalau nungguin seperti zakatnya zahab emas, ya, maka nunggunya sangat lama. Belum tentu orang setahun dia ngeluarin zakatnya dari hasil usaha dia, dari hasil profesi dia gitu. Nah, sedangkan profesi dia itu setiap hari atau setiap bulannya menghasilkan, gitu kan? Misalnya orang pekerja ya di gajian, kalau orang usaha ya dia hitung-hitungan bulan ini pemasukan berapa, pengeluaran berapa gitu. Nah, makanya memang kalau secara kias emang mirip dengan orang bertani gitu, ya enggak? Beda dengan kepemilikan emas. Kalau kepemilikan emas kan dia dibeli, dia pakai gitu aja. Tapi kalau ini kan dia lagi usaha, ya sama aja kayak orang bertani gitu. Ini menurut ulama-ulama yang pakai pendapat pengkiasannya dengan zuru. Gitu. Tapi kan yang jadi masalah di zuru itu zakatnya kalau nggak 5%, 10%. Nah jangan 2,5 dong. Berarti zakatnya harus 5% kalau nggak 10%. Kalau modal sendiri dia ngumpulin duit, amen, gitu ya, baru dia buka profesi dia misalnya apa gitu, tukang mainan atau segala macam, dari hasil ngamen dia kumpul 5 juta, terus dia berubah jadi tukang dagang keliling misalnya. Nah, berarti dia kan pakai modal tuh. Nah, berarti dia zakatnya 5%. Tapi kalau dia tinggal minta sama mertua, nah, kan dia pakai modal. Nah, minta ya kan, buat dagang nih kita kasih 5 juta, terus dia dagang berubah keliling. Berarti zakatnya 10%. Kalau pakai hitungan zuru, ya kan? Ya enggak? Cuman ya enggak gitu. Tetap untuk pengkiasan karena ada nisab, ya, ada haul, maka pengkiasannya itu sesuai zahab, yaitu 2,5%. Tapi kadarnya, gitu ya, kadar nisabnya diambil dari zuru. Jadi kompilasi hitungannya gitu. Bahasa gampangnya apa ya? Kompromi lah, ya, dikompromiin. Jadi untuk nisabnya diambil sesuai takaran guru 720 kilo ya. Kalau pakai atau kalau pengeluaran zakatnya dipakein sesuai standar zahab emas. Paham nggak? Ya terserah lah. Ya, pokoknya intinya 2,5% gitu aja ya. Intinya gitu, keluarin. Ya, ini buat siapapun, ntar buat teman-teman yang lain. Paslon selanjutnya. Nah sekarang
barang niaga. Ya. Barang niaga itu ini sesuai dengan akhir tahun, gitu ya. Nah, ini barang niaga ini sebetulnya bukan, ya tadi lagi sama aja. Kadang-kadang balik lagi ke zakat profesi, sebetulnya enggak. Barang niaga ini dulu tidak bisa bolak-balik cerita sama teman-teman. Zaman Nabi itu kan perdagangan yang paling sering ya, itu pakaian. Ya. Karena di zaman dulu itu pakaian itu susah. Benang, jarum, itu susah loh. Jangan kira teman-teman jarum zaman dulu, zaman Nabi itu kayak kita jarumnya kecil gitu, enggak, jarumnya gede-gede. Pernah lihat film ini enggak? Film apa itu? Conan tuh. Conan the Barbarian, apa sih namanya itu? Itu ya kayak orang film Cina ya, film Cina. Nah, itu kan ditenun tuh. Jarumnya tuh gede-gede kayak lidi, enggak kayak jarum kita yang sekarang. Jarum apa sekarang seringin ya. Jarum seringin segitu. Itu zaman dulu jarumnya segitu. Itu jarum harganya mahal. Dalam beberapa tarikh sejarah dikatakan jarum itu kurang lebih harganya itu 2 dinar. Kalau 1 dinar itu berapa tadi? Belum ya? 1 dinar berapa gram tadi? 4,25, taruh 4 gram. Berarti kalau 2 dinar, kalau 8 gram ya kita lambangnya. Nah, kali 500.000 berapa? 8 kali 5. 4 juta. Jarum 4 juta. Ya sekarang baru nyari di mana orang pada kagak punya kapak. Orang pada kagak belum ada pandai besi. Pandai besi bisanya bikin pedang. Masa ngejahit pakai pedang gitu. Ya kan? Itu orang bikin pedang aja top banget, itu ada jarum susah. Teknologinya belum ada maksudnya gitu. Nah, makanya pakaian sendiri mahal. Gamis, baju segala macam mahal. Ya, makanya orang Arab tuh paling gampang udah pakai jubah yang teman-teman bayangin sekarang itu beda sama jubah zaman dulu ya. Dulu saya bingung. Orang zaman dulu itu pakai baju itu bisa 3 lapis, 3 helai maksudnya, 3 kain. Kalau sekarang kan orang tinggal beli di Tanah Abang, mau dari Ridwan beli dah, ya kan, pakai strap. Beres. Kalau zaman dulu enggak. 1 untuk sarungnya, ya. 2 untuk bagian badannya. Baru 3 dipakein buat pundak. Jadi dia harus 3 lapis. Itu laki-laki loh. Gimana perempuan coba? Lebih ribet lagi. Belum buat kerudung, buat leher segala macam. Jadi jangan teman-teman bayangin kayak gitu. Nah, makanya komoditi ekspornya gitu ya, itu mancanegara. Nah, itulah yang dizakatin tuh 2,5% itu. Jadi bukan sebagai profesi yang seperti kayak orang zaman sekarang gitu. Tapi ada pun kemudian dikiaskan oleh para ulama. Itu bagian profesi juga ya, silakan aja. Intinya sih penting zakat. Kalau saya nggak mau pusing. Tapi sebetulnya kalau kita tinggal dari sejarah sebetulnya beda. Karena zaman dulu itu orang home industry. Misal Cak Sadam bikin baju, bikin bahan 3 bahan. Terus Bang Ridwan bikin selimut, gitu. Pak Dayat bikin mantel. Nah, itu semua digabungin sama tengkulak ya. Tengkulaknya Mas Andi. Berapa nih harganya? Ya 1 dinar, 2 dinar. Nanti Mas Andi yang ngejualin. Gitu. Jadi ya kalau sekarang home industry ya, istilahnya home industry. Nggak kayak orang zaman sekarang dia punya konveksi sendiri gitu ya, dan sebagainya. Kalau orang usaha ya dia punya modal sendiri. Ya kayak Pak Dayat alat-alatnya lengkap. Dia berangkat sendiri, bawa badan sendiri, bawa mesin sendiri. Beda sama orang zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kerja sama sistemnya. Makanya kemarin ada pembahasan juga tentang ternak tuh ya. Kalau teman-teman masih ingat tentang ternak itu, kalau dia kerja sama, itu harus semuanya sama. Yang merah susunya sama, ya enggak? Dikandanginnya sama, terus juga dibawa ke tempat gembalanya sama. Ya karena memang zaman dulu nggak ada orang yang usaha sendirian itu nggak ada. Pertama karena emang mahal, ya yang jelas untuk usaha itu mahal. Yang kedua itu rawan. Ya, kalau orang kerja sendiri itu rawan banget dibegal zaman dulu. Makanya kerjasamanya pun bermitranya itu antar kelompok, antar suku. Misalnya kayak Nabi itu orang Quraisy sama siapa, sama Bani mana lagi. Supaya nggak ada yang ngejailin. Sebab kalau udah ngejailin berarti dia harus berhadapan dengan 2 suku gitu. Sebagai kita misalnya orang Jawa kerjasama sama orang Betawi, atau orang Jawa kerjasama sama orang Sunda. Jadi ketika ada yang ganggu usaha mereka, maka mereka berhadapan dengan 2 suku itu. Kalau usaha sendiri, misalnya gitu, Jawa usaha sendiri, ada yang iseng aja bahasa kasarnya, preman misalnya gitu, dia nggak bisa berbuat apa-apa.
orang di sendirian sukunya. Sunda misalnya gitu, yang malah orang Betawi dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau dia berdua, ayo lo mau berani sama gue proyok. Zaman dulu itu seperti itu. Dalam istilah tareh dalam sejarah namanya ulapa. Bukan khilafah, ulapa pakai hak. Kok hak kecil ya, ulapa. Itu bermitra namanya. Dan itu biasa zaman dulu itu. Sampai sekarang pun seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti itulah, yang berprofesi seperti itulah, yang kemudian mengeluarkan zakat. Makanya ada apa namanya? Ada tarik ulur tadi saya sampaikan. Gimana dengan orang yang kerja? Nah, orang yang kerja kemudian dikiaskan dengan zakat ini. Gitu. Cuman yang jadi masalah kan ukuran nisabnya, kan gitu. Ya. Kalau di sini tadi berapa tuh? Ukuran nisabnya? Gak ada ya? Ada nggak? Ukuran nisab zakat tijarah. Nggak ada, setahun doang ya. Pokoknya setahun usaha biar zakat. Ya. Ada nggak gitu? Nggak ada kan? Nggak ada, 1/40. Kan nggak ada nisabnya makanya. Makanya diambil nisabnya. Nisab apa tadi? Guru. Makanan pokok. Itu hukum kompilasi namanya. Kalau dalam syariat namanya hukum kompilasi. Ya benar apa salah ya wallahu alam. Ya, namanya fikih berusaha untuk benar gitu aja. Terus kemudian mengeluarkan zakatnya per 40. Dan dari hasil tambang ya, berupa emas atau perak, maka zakatnya 1/40. Berarti sama ya, 2,5%. Ada orang gali tambang kayak sekarang ya. Kalau dia itu tripod lah gitu ya. Ada emasnya, ada peraknya, maka zakatnya 2,5%. Tapi kalau untuk yang rikas, nah ini ya, tadi yang zakatnya harus dikeluarin ketika itu juga ya. Jadi misalnya Bang Ridwan punya lahan, wah di sini ada minyak nih, ditambang sama Bang Ridwan. Ternyata ada emas, so gede rumah, gitu kan? Misalnya gitu. Akhirnya diambil emas tersebut, nah maka zakatnya silhal. Jadi seketika itu juga. Jadi nggak nunggu setahun. Kalau yang tadi zakat perak kan nunggu setahun. Kepemilikan setahun baru dikeluarin zakatnya. Nah ini enggak, karena dia hasil tambang. Nah sedangkan untuk rikas zakatnya adalah berapa tadi? Khumsu, 1/5. Jadi berapa persen? 20%. Nah, 20. Jadi misalnya Bang Ridwan lagi naik motor, Bang Ridwan mau lihat Wadanu lah, ya. Wadanu lagi nge-trek naik motornya, berhenti, ngopi, karena hujan, ngopi dulu. Tiba-tiba lagi di tengah-tengah guyuran hujan itu, ke bawah emas 8 kilo, misalnya gitu. Ke bawah banjir 8 kilo, wah emas nih, diambil. Waduh, nah itu namanya rikas. Nah itu juga sama, seketika itu juga, cuman zakatnya lebih gede. Kan nggak pakai usaha, kalau tadi kan nambang. Ya kan, kalau ini nemu. Nah, beda ya. Nah, zakatnya berapa tadi? 20% ya? Nah, 20%. Ya. Ya kalau orang nemu duit gimana ya? Kalau nemu duit, tergantung duitnya berapa ya. Ada orang nemu duit koper, nah itu zakatin lah. Nemu duit cepet buat apaan? Ya kan? 1 perak. Ya, kalau 100.000 lumayan lah. Nggak usah bilang-bilang. Karena dia minta. Tapi sebetulnya nggak boleh. Ya subhat ya, dibilang halal. Bukan punya kita, dibilang haram. Nggak ada yang punya. Ya subhat. Kalau mau enteng ya masukin aja ke kotak masjid. Beres. Nah, kalau ada yang nanyain, udah bawa di kotak masjid. Daripada kita ambil, kalau ada orang datang ngakuin, ya kan, terus ngakuin, dia minta ganti gimana? Uangnya udah kita makan. Gua kok agak ikhlas. Oh gimana kalau nggak ikhlas? Dosa gitu ya. Ada yang selesai ya? Ada yang mau tanya dulu nggak? Ini nggak bawa aja zakat fitrah nih soalnya. Nggak ada ya? Soalnya di sini nggak ada petani, ya? Nggak ada yang punya emas sampai 80 gram, nggak ada kan? Ada. Tapi namanya ilmu itu satu saat tuh terjadi lagi. Saya mungkin bolak-balik sebenarnya orang belajar fikih itu kadang-kadang nggak kepake. Tapi entah pada zamannya nanti, gitu ya. Pada zamannya nanti pasti akan kepake. Nah kita ini dalam rangka menjaga rantai ilmu itu. Satu saat kan nggak ada lagi motor. Nah, sekarang kalau udah berperang gimana? Misal gitu Amerika diserang sama Cina. Nah, Cina kemudian diserang sama Indonesia karena Indonesia teman Amerika bala bantuan ke sono. Terus akhirnya Cina nyerang Indonesia juga. Wah terjadi ugal-ugalan.
motor hancur, mobil hancur, yang ada tinggal apa? Udah, ya kan? Tanahan, air laut, kayak berenang dan sebagainya. Itu doang. Jadi terbatas. Kalau pakai ukuran 2,5%. Iya. Maksudnya ukuran pengeluarannya itu 2,5%. Tapi nisabnya pakai ukuran zuru. Zuru itu 720 kilo. Ya kalau gampangnya 10.000, berarti 7.200.000. Ya enggak? Ya makanya itu tadi hilafiyah di situ. Kalau pakai tijaroh, pakai harta niaga, ya sebenarnya haulnya ada setahun, ya kan? Tapi kan di sini kagak ada ini, kagak ada ukurannya, nisabnya, ya enggak? Nah makanya itu disesuaikan dengan zuru, gitu. Nah sekarang zuru itu kan sifatnya masih biji misalnya gitu ya, makanan pokok. Nah makanya kemudian dikonversi ke duit, bahasa gampangnya gitu. Nah kalau kita tadi kita ambil misalnya 720 walaupun kalau ukuran ini sebetulnya hilafiyah ya. Di Fathul Qorib, di Fathul Mu'in itu setiap ukuran itu beda-beda. Makanya tadi saya bilang kayak satu wasak itu berarti jadi 144 ya, 140. Itu nanti di kitab lain ada yang bilang 156, ada yang bilang 120, macam-macam. Kayak tadi dinar, 1 dinar kurang lebih 4,25. Tapi ada juga yang bilang 4,36. Itu memang hilafiyah. Ya kalau ulama-ulama ngambil gampangnya itu 4 dinar aja biar ngitungnya gampang gitu. Kalau 4 koma kan rada pusing nih mau ngitungnya kan. Tapi sebetulnya di ulama sendiri hilafiyah. Ukuran wasak, kristal gitu ya dan sebagainya itu. Kenapa? Karena waktu di Mekah Madinah itu masih pakai ukuran Rasul. Tapi ketika pemerintahan sudah pindah ke Irak, ingat ya, ketika masa keemasan Islam, pemerintahan itu saat itu bukan di Madinah lagi, tapi di Baghdad, di Irak. Nah itu di Irak akhirnya kemudian mengikuti ala Irak, kristalnya kristal Irak, wasaknya wasak Irak. Jadi beda dengan waktu di Mekah Madinah, itu yang kemudian akhirnya hilafiyah. Ada hilafiyahnya juga. Mungkin kalau dulu pakai standarnya orang Madinah mungkin beda. Tapi kalau kita pakai standar Madinah pun, ya otomatis ya ntar ada perdebatan di situ. Ya jadi intinya gitu. Jadi kalau untuk nisabnya pakai ukuran zuru 720, tapi untuk pengeluarannya pakai 2,5%. Pakai ukuran emas atau pakai ukuran tijaroh tadi ya. Wajib dan wajib zakat fitrah dengan 3 perkara. Islam, ya, diguru di syamsi dan setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan dan punya makanan. Jadi kalau ada anak bayi dia sempat menjumpai bulan Ramadan lalu dia meninggal, ya dia sempat menjumpai bulan Ramadan lalu dia meninggal, maka dia tetap wajib zakat menurut beberapa ulama. Tapi menurut sebagian ulama dia tidak wajib zakat. Ini yang kuat. Yang mayoritas adalah dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak menjumpai dengan akhiri yaumin min Ramadan, min syahri Ramadan. Jadi yang wajib zakat itu kalau dia menjumpai akhir Ramadan. Itu hilafiyah juga. Tapi ulama yang sebagian mengatakan ya itu kan udah lahir. Lahirnya pas bulan Ramadan misalnya gitu. Tapi yang kuat sebetulnya yang tadi yang kedua. Itu ada hilafiyah memang. Jadi kalau belum ya Ramadan
ya, belum masuk Ramadan dia udah ngeluarin zakat fitrah, maka nggak sah. Besok Ramadan nih, nah gitu ya, kita udah zakat sekarang nggak boleh. Tapi kalau udah masuk satu Ramadan itu boleh. Mau dari satu Ramadan pun nggak masalah. Sampai din akhiri yaumi Ramadan, sampai terakhir bulan Ramadan. Tapi nggak umum ya, biasanya orang udah 10 hari. Gitu. Kalau di Yanatul Tolibin itu paling afdol pas hari raya sebetulnya. Cuman itu banyak ulama yang juga sekarang nggak pakai karena itu kan zaman Nabi. Ya, zaman Nabi orang sebelum hari raya mereka menunaikan zakatnya karena besok mereka akan berhari raya. Gitu. Dan zaman dulu itu rata-rata zakatnya itu ya memang dengan makanan pokok. Gitu. Kalau sekarang banyak kan orang zakatnya pakai duit, zakat fitrah ya. Zakat fitrah pakai duit. Lah kalau malam takbiran baru dibagi, misalnya gitu, kepada orang miskin, terus dia belanjanya kapan? Malam takbiran dibaginya loh. Nah, besok lebaran. Dia nggak punya makanan nih, ya kan? Dikasih sama pengurus musola, pengurus masjid nih, 1 juta misalnya, hasil zakat orang kampung sini buat ibu. Bentuk duit semua 1 juta. Dia mau beli di mana beras? Warung pada tutup malam takbiran. Mau beli daging di mana? Pasar tutup, ya kan? Nah makanya ulama mengatakan kalau dalam kondisi demikian 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Id itu boleh. Ya sebetulnya sih boleh-boleh aja, cuman mau maksain gitu, memaksakan malam takbiran boleh-boleh aja, dan itu sunahnya seperti itu, pas malam takbiran. Sebenarnya jadi masalah itu tadi. Kalau zaman Nabi orang zakatnya pakai makanan pokok ya, dia punya kurma ya dia pakai kurma, gandum ya pakai gandum. Nggak ada zakat pakai duit, emang ada. Zakat pakai duit itu pakai mazhabnya Hanafi, itu berapa itu sampein. Ya. Di Syafi'i, Maliki, Hambali nggak boleh. Emang boleh? Nggak boleh. Harus pakai makanan pokok. Nanti kita bahas di bawahnya. Wa wujudul fadli, dan adanya kelebihan an-qutihi dari makanan pokok. Wa quti iyalihi, dan makanan pokok keluarganya dzalika yaum, pada hari tersebut. Ya. Nih lihat. Ya, jadi harus ada kelebihan juga untuk keluarganya, gitu ya. Nah baru orang tersebut mengeluarkan zakatnya. Jadi misalnya dia punya anak 3, nah maka anaknya itu udah bisa buat makan besok. Insya Allah kalau kita mau banyak lah ya, pada udah bisa makan lah ya. Makanya saya sering banget mengkritisi istilah fakir miskin itu. Karena orang Jakarta itu semiskin-miskinnya dia punya stok minimal seminggu. Iya enggak? Semiskin-miskinnya orang Jakarta, dia punya stok beras minimal buat seminggu. Itu kan relatif makanya. Kadang-kadang bingung juga. Wa yuzakki, dan membayar zakat anaknya untuk dirinya sendiri, wa aman tazamuni, nah pokoknya, dan juga orang yang diwajibkan atas nafkahnya untuk dia. Itu makanya. Jadi dia ada kata seorang suami, maka dia menafkahi anak istri, maka itu juga dikeluarkan zakatnya. Ini yang kemarin kita bahas tuh. Ya, makanya ntar kalau teman-teman udah gede, itu sih yang masih kecil, udah kerja, ya udah zakat sendiri, jangan dibayarin lagi sama orang tua. Ya. Kenapa? Karena itu udah tanggungan sendiri, ya kan? Kecuali orang tua kita nggak kerja, terus kita yang nanggung. Nah, berarti orang tua kita itu menjadi tanggungan kita. Itu yang disebut wa amman talzamuni nafaqatuhu, yang kita wajib menafkahi dia. Tapi kalau kita sebagai anak, ya kita dinafkahin orang tua, ya berarti orang tua yang zakatin. Tapi kalau kita udah sendiri, mandiri misalnya gitu, ngekos segala macam. Ya kayak Mas Andi nih, walaupun belum nikah udah mandiri, ya dia zakat sendiri, jangan minta sama orang tua. Sama Sadan belum, Sadan masih minta duit ya. Sadan atau Anda minta duit. Tapi kalau udah bisa usaha sendiri, punya duit sendiri, ya dia zakat sendiri. Terus, nah nih, berapa keluarnya sokan 1 sok? Min kuti baladihi, dari makanan pokok satu negara tuh. Disebutin nggak? Keluarin zakatnya itu, ini 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mut. Ya, 1 sok sama dengan 1 mut itu segini. Kurang lebih 1,2. Tapi di sini ya tangan orang Arab ya. Kita tangan saya kecil. Kalau saya kurus, orang-orang kan gede-gede. Ya, jadi, nah di sini sebut gini. Wa qadruhu, dan ukurannya itu kira-kira 1 artolin, kurang lebih 5 liter.
Jadi wasulusun ya, 5,3 ritel di Iroki dengan ukuran ritelnya Irak. Dulu kalau guru saya bilang ritel itu kalau teman-teman ke tukang beras tahu nggak yang literan buat nyodok gitu. Nah itu kayak gitu tuh. Di Arab itu pakainya begituan. Kalau kita kan literan begini nih dimasukin kres gitu ya. Kalau di sana enggak, di sana kan sana bukan beras katanya. Korma, gandum, ngapain begini? Makanya pakai podokan gitu. Nah itu namanya ritel. Di Arab itu namanya ritel. Nah, masukin berapa kilo bu, berapa ritel bu? Gitu. Nah satu so itu sama dengan 5,3 ritel. Yang kalau dikonversi ke kilo 2,5 atau 2,7 kilogram. Ya. Atau kalau dikonversi ke liter 3,5 liter. Sebetulnya 3,5 liter kurang. Cuman orang kan nggak ada yang jual kurang nih. Ya kan? Misalnya dibikin 3,2, aslinya itu cuma 3,2 atau 3,3 liter aslinya. Zakat dari 5,3 ritel Irak itu kalau dikonversi ke liter Indonesia itu kurang lebih 3,2 atau 3,3 liter. Jadi kan nggak mungkin kita beli beras. Masa nggak beli beras 3,2 liter ribet banget 3,5 kan gitu aja. Jadi aslinya nggak seperti itu. Nah makanya tadi saya disebutin ya tuh bahwa zakat fitrah itu dengan uang. Enggak coba ini. Soal satu soal. Semua kitab begitu nggak ada pakai kitab-kitab yang mazhabul arba'ah ya, 4 imam itu. Bahkan di mazhab Hanafi sendiri mayoritas di mazhab Hanafi sendiri itu pakai makanan pokok. Makanan pokok apa tadi? Karena inkuti baladihi makanan pokok satu negara yang bersangkutan gitu. Jadi kalau negara itu pakainya gandum ya gandum. Kalau negara itu pakainya ya kita beras ya beras. Kalau negara itu jagung kayak di Nigeria dan sebagainya, di Afrika tuh banyak yang makan pakai jagung ya jagung. Nah, timbul pertanyaan dari mana tuh? Pakai duit. Nah, kalau beberapa ulama dari mazhab Hanafi itu mengambil beberapa pendapat tabi'in. Jadi dulu ketika sudah berpindah ya pusat pemerintahan ke Baghdad ke Irak, itu orang-orang dari kalangan mazhab Hanafi itu dia bikin fatwa. Kalau semua orang zakatnya pakai makanan pokok, maka gudang kita, ingat ya zaman dulu tuh semua zakat ditaruh di gudang ya. Kalau kita ingat bazit ya. Kalau zaman dulu namanya Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil. Jadi tempat ngumpulin zakat tuh di situ. Ya, dari pakaian yang zakatnya pakaian. Usahanya pakaian zakatnya. Yang usahanya kambing ya kambing. Yang duit ya duit. Jadi sesuai dinar ya dinar itu. Makanya tadi ukurannya dinar 20 dinar. Termasuk di dalamnya makanan pokok. Cuma yang jadi masalah kan kalau zakat fitrah ini dia spontan, ya enggak? Beda sama zakat yang lain. Kalau zakat yang lain kan nunggu haul. Ada orang usaha Rabiul Awal, ya udah di bulan Muharram dia belum zakat. Nanti di bulan Rabiul Awal baru zakat. Ada orang usaha kambing misalnya di bulan Muharram, ya Rabiul Awal juga ngeluarin zakat. Nanti di bulan Muharram baru dia ngeluarin zakat dan seterusnya. Nah sekarang ini jadi masalah ketika zakat fitrah kan barengan, bro. Seada-adanya orang ngeluarin zakat. Dan sekarang kita di musola di masjid aja itu bisa dapat 2 karung 3 karung. Itu pada lingkupnya cuma RT loh. Ya kan? Bisa teman-teman bayangin zaman dulu itu orang-orang ke situ semua. Itu bisa teman-teman bayangin tuh. Ini lingkungan RT RW, coba lihat sekali-kali yang belum pernah ngikut zakat ya, perempuan juga kali-kali. Malam takbiran keluarnya jangan konvoy, ngapain? Lihat ke musola, ke masjid, lihat orang lagi ngikutin zakat. Itu berapa itu? Waktu kita berapa tuh masa kemarin? Masih kan ya? Saya kali ingat ya? Terakhir kemarin tuh takbiran. Lebih. Jadi ya, 300 literan lebih itu. Ya. Hampir 400 liter teman-teman bayangin itu musola. Apalagi masjid. Dan ini di Baitul Mal wa Tamwil semuanya juga kebun. Satu negara bisa teman-teman bayangin tuh. Wah, bisa ketimbun sama korma itu. Nah makanya di situ kemudian beberapa ulama mazhab Hanafi memberanikan diri untuk mengkiaskan dengan uang. Karena uang lebih awet. Gitu. Ya makanya waktu itu bolak-balik lagi-lagi kalangan mazhab Hanafi itu banyak ditentang ya. Banyak ditentang oleh para ulama sampai Imam Hanafi sendiri dikejar-kejar kemudian dibunuh di satu penjara, kemudian wafat di penjara.
Nah itu ya karena beliau itu ahli ra'i, ahli berpikir ya. Ya tentunya dengan Quran hadis juga. Quran hadis itu diambil maslahatnya. Nah makanya dari kalangan mazhab Hanafi itu kemudian diperbolehkan. Cuma yang jadi masalah nih lagi-lagi, saya mungkin barangkali ada yang lupa. Kalau yang dekat sama saya, yang akrab sama saya udah paham. Di grup taklim online juga ada saya sampaikan. Perbedaannya adalah di mazhab Hanafi itu ukuran rizqnya itu lebih gede. Ini jadi masalah. Ya. Jadi satu soknya Imam Hanafi kalau dikira pakai hitungan rizq itu lebih kecil. Tapi kalau pakai ukurannya mazhab Hanafi itu lebih besar. Ya. Kalau kita dikonversi itu kurang lebih 2,5, maka kalau di mazhab Hanafi itu kalau dikonversi itu hampir 3,5 atau 3,2 kali sedikitnya. Yang kalau dikonversi ke liter kurang lebih 5 liter. Jadi ukuran kalau kita 3,5 liter, ya kalau pakai mazhab 3 tuh, ya Maliki, Syafi'i, Hambali kurang lebih 3,5 liter konversinya, diubahnya. Kalau untuk mazhab Hanafi, dia kalau dikonversi ke liter kurang lebih 5 liter. Karena ukuran satu soknya lebih gede dia. Ya, dari satu sok diubah ke kilo, makanya lebih gede juga. Diubah ke liter ya lebih gede lagi. Jadi andai kata kita taruh 5 liter, ini makanya belum baik disampaikan dan gak gagal paham. Andai kata orang tuh mau zakat pakai uang, ya, misal harga beras 1 liter 10.000 ini gampang aja biar gampang hitung ya. Harga beras 10.000, maka zakatnya bukan 35.000. Sebab kalau dia pakai 35.000, maka dia pakai ambil yang 3,5 liter. Nah itu yang disebut dengan intiqalul mazhab. Berpindah dari mazhab yang satu ke mazhab yang lain dalam satu rangkaian ibadah. Zakat itu satu ibadah. Dia maunya pakai mazhab Hanafi atau Syafi'i yang 2,5, yang literannya 3,5, ya. Tapi dia pakai uang, pakai mazhab Hanafi. Nah itu yang disebut intiqalul mazhab. Ngeluarinnya pakai makanan pokok, tapi ngeluarinnya pakai duit, pakai Hanafi, tapi ukurannya masuk ukuran Syafi'i. Itu namanya intiqalul mazhab. Atau dalam bahasa lain tasahul, ya. Ngambil enteng, jadi memudahkan, ngeremehin. Jadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai duit gimana? Ya sesuai dengan mazhabnya Hanafi. Kalau mazhab Hanafi sesuai 5 liter, nah maka kalau 1 liternya kita ambil 10.000, maka zakat fitrahnya dia adalah 50.000. Nah itu kalau mazhab. Tapi kalau kita pakainya yang 35.000, apalagi sampai orang ada yang tanya, tapi Pak Ustaz, ini fatwanya MUI loh. Itu ada orang ngotot kayak gitu. Cari Pak fatwanya MUI yang mengeluarkan zakat pakai uang. Saya tantang orangnya. Enggak, dia kata orangnya soleh. Soleh kalau kata pinter sama aja, ya kan? Orangnya soleh Pak ini. Ya soleh kalau nggak ada ilmunya. Saya itu selalu ngikutin MUI, maksudnya apa? Update ya. Namanya orang ngajar tuh saya selalu update. Gak akan MUI yang internasional saya update. Sampai sekarang tuh MUI nggak pernah mengeluarkan zakat harganya 20.000 rupiah. Nggak pernah. Kata siapa? Zakat yang dikeluarkan MUI itu adalah ya sesuai dengan mazhab kita yang mayoritas di Indonesia KUI. Zakatnya adalah 2,7 atau 2,7 kilo yang dikonversi kemudian menjadi 3,5 liter. Itu tiap tahun ngeluarinnya begitu. Memang MUI selalu mengeluarkan zakat kita tahunnya 3,5 liter. Adapun kemudian sama orang di embel-embelin itu pengurus masjidnya. Akhirnya kalau pengurus masjid di embel-embelin zakat fitrah sesuai MUI 3,5 liter. Untuk uang 35.000. Ini untuk uangnya ini yang nambahin orang masjid. MUI-nya cuma sampai 3,5 liter. Ya benar sih bahasanya ya. Untuk tahun ini sesuai instruksi MUI, ya kan, sesuai fatwa MUI, kita mengeluarkan zakat 3,5 liter. Di bawahnya, kan di bawahnya beda. Untuk uang, nah itu lebih titik kalau untuk uang malah yang nambahin sendiri. Untuk uang 35.000 misalnya. Nah itu jadi masalah, ya kan? Akhirnya ya di sini juga ini pengalaman ya, berbagi pengalaman. Waktu saya masuk kemari saya ubah itu. Ke Baitul Ridwan saya ubah pelan-pelan. Wah banyak pertentangan, Mas Adi ngerasain nama sendiri tuh. Nah pokoknya yang jadi panitia pertama tuh banyak yang komplain Mang Diding almarhum. Sampai nanya, udah Mang Diding saya jelasin gini. Ya alhamdulillah tuh Mang Diding sabar ya kan, ngejelasin. Oh banyak yang komplain, orang dia harusnya bayar 35.000 misalnya gitu kan. Jadi bayar 50 kan. Komplain ya? Oh mahal banget, di sana aja 35.000 masih di sini 50, apa digituin? Jadi kalau murah sama aja
sih? Ngapain kemari ya kan? Kan gitu. Kalau mau enteng ya udah. Ibu uangnya 35.000, bawa aja, beliin aja beras. Berarti mau kemari. Selesai. Kalau sampai debat kita. Iya. Kalau ibu mau murah, udah ini duit 35.000. Beliin beras. Habis beliin beras, bawa kemari. Kan selesai. Daripada berdebat di sana kok 50, di sana 35, di sini masa 50. Udah kelar-kelar. Nah kita ngajarin yang benar. Adapun ntar kemudian musola jual begitu ya. Nah ini jadi masalah lagi. Ada juga. Aduh, bisa emang. Mau ngejelasin zakat nggak kelar 1 semester. Ya ada orang zakat pakai beras. Misalnya Mas Anda zakat pakai beras yang menerima Mas Anda. Mas Anda, ini gue zakat pakai beras nih. Oke sih. Niat ya niat. Nah itu anu dijaga bla selesai kan. Nah ada orang Mas Anda datang. Mas Anda, gue zakatnya pakai duit aja ya. Nggak bawa beras deh. Ya udah beras ya. 3,5 liter biasa ukurannya. Tapi kan gue duit. Ya udah gampang gimana sih teh? Nih pakai bahasa Mas Ardan. Nih ayo. Itu kejadian di musola sini semuanya begitu. Kalau mau tahu di musola masjid sini begitu. Ntar datang Mas Ika, Mas Anda apa bayar zakat? Pakai apa? Ini ya kita pakai sunnah Rasul ya, pakai beras ya. Nih. Lagi ini lagi. Gak benih juga tuh beras putar-putar aja. Ibadah haji tuh beras toap. Jadi lebih baik mendingan dijual sekalian, tapi emang resiko dan nggak boleh di dalam ya. Ada pengurus yang tanya pada Ustaz, gimana kalau kita pengurus jual beras? Silakan, itu lebih bagus. Tapi yang penting jualannya jangan di masjid, jangan musola, jual di luar. Ini misalnya musola masjid, jual aja di luar. Jadi kalau ada orang dia kokoh ya kan, kayak tadi tuh 50.000 nggak mau, kayaknya 35, subuh di luar aja di beras. Cuma kan resikonya kalau beras kagak laku, kagak mau bayarin. Kan begitu kan. Misalnya dia udah stok nih, beras 3 kintal. Ya kan, gue tau orang pada zakatnya pakai beras semua. Kan nganggur tuh beras. Kan begitu masalahnya. Ya kan. Makanya gue teriak akal malah pusing sebetulnya. Ya. Jadi pokoknya zakat pakai beras. 3,5 liter. Nah, kalau nggak pakai beras, pakai duit tapi ukuran 5 liter. Jangan ukuran duit ya. Karena ukuran duit kan dia beda-beda. Sekarang misalnya taruh 1 liter 50.000. Teman-teman masih bisa ngeluarin 50.000. Nanti 2 tahun 3 tahun kemudian. Dan zakat itu sesuai yang teman-teman makan. Kalau teman-teman makan berasnya 12.000 ya zakatnya pakai yang 12.000. Jangan makan 12.000 zakatnya beras bansos. Kebutuhan ya kan. Nggak boleh. Ya salah cara-cara aja cuman nggak bagus. Adabnya nggak ada. Gitu ya. Jadi biar paham. Jadi kalau boleh nggak pakai? Ya boleh aja sebetulnya. Dan saya juga senang orang zakat pakai uang biasanya senang. Cuman tadi jangan intikolul nggak boleh. Teman-teman wudhu pakai mazhab Syafi'i. Sholat subuh nggak pakai kunut. Padahal kalau subuh nggak pakai kunut, mazhabnya Hanafi. Maliki kunut loh. Maliki kunut. Yang nggak kunut itu Hanafi sama Bali doang. Ya otomatis itu intikolul mazhab. Ya banyak ya, itu kalau lumayan. Jadi intinya ketika teman-teman menunaikan zakat fitrah, ya kalau emang itu pakai beras, ya afdolnya beras, makanan pokok ya 3,5 liter. Kalau misalnya pakai uang, ya udah pakai ikut mazhab Hanafi. Ya kalau dikonversi kurang lebih 5 liter. Ya. Faslun. Nah kemudian asnaf zakat ya ada 8. Ini Quran surat At-Taubah ayat 60 ini. Innama sodako. Kenapa namanya sodako? Karena zaman dulu itu bukan zakat fitrah, bukan zakat mal namanya sodakotul fitri atau sodakotul mal. Jadi zaman dulu namanya bukan zakat. Makanya ayat-ayat tentang zakat di Quran itu mayoritas menggunakan kata sodako. Ya, kalau infak itu sunnah, tapi kalau sodako itu hukumnya, karena zaman dulu disebutnya bukan zakat, tapi disebutnya sodakotul fitri. Adapun kata zakat itu sendiri diambil dari bahasa artinya. Zakat zaki. Nah ini artinya mensucikan. Nah kemudian dimasdarkan menjadi zakat. Masdarnya ini berarti zakat. Jadi zakat itu artinya kalau secara bahasa pensucian. Makanya orangnya disebut muzakki. Orang yang berzakat ya, orang yang berzakat. Tapi kalau diarti secara harfiah,
artinya adalah orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri dari apa? Dari harta dia yang tidak halal. Kan zakat itu tujuannya untuk mensucikan harta. Jadi diri dia dibersihin, disuciin dari harta yang tidak halal. Apa saja? Pertama, fuqara, fakir, wal masakin, miskin. Nah, yang jadi masalah di Indonesia fakir miskin jadi satu kata. Ya kan? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara kan itu. Padahal dalam istilah fikih beda. Kalau fakir, dia tidak punya kebutuhan, dia tidak punya pemasukan ya, pendapatan dan sebagainya. Kalaupun dia punya pemasukan atau pendapatan, itu dia hanya bisa mencukupinya 2,5% doang. Itu kalau fakir. Kalau miskin, dia punya pekerjaan, punya pemasukan, tapi nggak juga mencukupi, cuman tidak mencukupinya itu lebih sedikit. Ya. Dia bisa mencukupi separuh dari pengeluarannya. Jadi gampangnya, kalau fakir, istilah ya, kalau fakir, dia hanya bisa mencukupi 2,5% kebutuhannya. Tapi kalau miskin, dia hanya bisa mencukupi 5% dari kebutuhannya. Misalnya ini, kebutuhan orang per hari misalnya. Katakan ada orang dua anak ya, bapak, ibu, anak 2. Katakan satu orang itu dia butuh makan 10.000. Berarti kalau 4 orang 40.000. Ya, misalnya nama aja, nanti 50 ya nama. Ada satu keluarga yang butuh 50.000 dalam mencukupi makannya. Ya. Nah, ketika dia hanya bisa mencukupi 2,5%-nya, berarti berapa 2,5% 50.000? Kalau 50%-nya, oh ini 50%, maaf. Berarti ini 25 ya. Maaf, 25%. Itu perapat ya. Perapat, ini setengahnya. Nah, kalau dia juga punya duit 25.000, kebutuhan 50, tidak duit 25.000, maka dia kategorinya miskin. Tapi kalau dia cuma punya duit, berapa? Perapat ya. 12.500, maka dia terkategorikan fakir. Ada lagi, masalah makan kan relatif juga, ya. Itu dari bagus. Saya tuh makan tuh sehari bisa sekali, kadang-kadang nggak makan. Saya jarang makan. Hari ini baru makan mie, itu masih sisa mie malah. Baru mau ngaji kan, makan mie dengan nasi biasa. Tadi pagi makan terasi, makan nasi maksudnya gitu ya. Kalau itu kan makan memang relatif. Jadi agak susah juga. Makanya tadi saya bilang semiskin-miskinnya orang di Jakarta itu dia masih sebetulnya udah bisa disebut miskin ya. Karena dia udah punya stok. Ya enggak? Habis selalu dapat bansos. Ya kan? Atau duit 300.000 gitu. Kan berarti kan udah terhitung miskin. Sebetulnya simpel loh. Makanya blok aja. Cara sadar. Taruhlah Mas Andre misalnya yang makannya banyak sekalipun, atau Bang Ridwan yang doyan makan misalnya. Kebutuhan makan itu berapa sih? Ya kan? Taruhlah misalnya beras masak berapa ya? Sehari masa 5 liter? Ya sehari loh. Kalau saya istri itu masak paling 2 cangkir, 3 cangkir. Ya kan liter aja penuh kan? Itu juga kadang-kadang nggak habis. Taruhlah liter ya. Nah, kita kebutuhan kita makan liter. Taruhlah beras yang enak 12.000. Ya kan? Sayur-mayur dan sebagainya. Misalnya ikan lauk pauk, taruhlah 20.000 ya, yang ada sopan, dengan kue. 20.000 kan lumayan lah dapat paha. Ya, sama air lah, ya kan, air dihitung karena dia pengen air aqua atau air mineral misalnya. Taruhlah 5.000 misalnya. Ya, ini satu keluarga ini, berarti totalnya 37. Berarti orang 37.000 sudah buat makan sehari kalau setahun, sebulan. 37 kali 3. 37 kali 3, 3 kali 7, 21, 2, 3 kali 3, 9. Benar? 11. Berarti 1.110.000. Orang punya duit 1.110.000 itu udah kaya.
Karena dia mampu memenuhi kebutuhan makan dia 1 bulan. Ini masih aja minta KJP. Gak apa-apa. Kurang sendirinya itu. Tapi gak apa-apa. Tapi aslinya gitu, kalau kita hitung-hitungan, ya. Makanya relatif kita bingung kategori miskin itu seperti apa. Kalau kategori miskin secara fikih begitu, kalau dia mampu hanya 25%-nya dari kebutuhan dia, ya, maka dikatakan fakir. Kalau dia mampu 50%, separuhnya, berarti dikatakan miskin. Nah, itulah yang wajib dizakati. Makanya tadi saya bilang kadang-kadang yang gitu-gitu juga relatif. Tapi secara fikih seperti itu. Nanti saya berbagi sedikit lagi. Terus selanjutnya amil. Nah, ini pengurus. Nah, adapun jadi boleh saya sampaikan, adapun orang yang di masjid, ya, di musola, di RT RW yang dia mengelola zakat, dia bukan amil. Dia itu hanya ya panitia, bahasa kita panitia zakat. Ya. Jadi amil itu kalau dalam bahasa fikih adalah orang yang ditunjuk oleh negara dan disumpah. Jadi orang yang kategorinya adalah orang yang ditunjuk negara dan dia disumpah. Ada contoh. Yang dimaksud dengan amil, ya, orang yang ditunjuk oleh negara dan disumpah. Nah, ini disebut amil. Nah, orang yang seperti ini, maka dia berhak mendapatkan zakat karena dia mengurusi. Dia yang mengambil atau dia menjemput, dia menerima, dia mengangkatkan, dan kemudian dia juga yang mendistribusikan. Nah, itu namanya amil. Di zaman dulu banyak lah sahabat-sahabat. Nah, sementara pengurus musola, pengurus masjid itu dia statusnya bukan amil, tapi sekedar panitia. Kenapa panitia? Karena secara persyaratan dia udah memenuhi, ya. Ditunjuk oleh negara. Tunjuk RT di Ka'bah. Ya kan? Jadi sumpah nggak? Makanya dia nggak bisa disebut amil. Ya. Tapi masalahnya kalau teman-teman berkecimpung di musola di masjid, mereka dapat. Ya termasuk saya dulu waktu di Akbar depan gitu. Tapi saya nggak berani mengubah, tapi udah saya sampein. Dan kita nggak punya kekuatan. Nah, sekarang mau jadi ustaz beda, ya kan? Berani galak. Lo mau ikutin gua keluar dari sini. Kalau dulu Akbar nggak berani sih. Tapi teman-teman yang di Akbar, Kang Sadam, Om Iki, udah saya kasih tahu kan. Bang Ahmad, belum boleh jadi panitia. Ya. Makanya satu saat saya ngancem, waktu sekarang tuh saya ngancem. Satu saat ada kata, walau tahu juga saya juga mau enggak. Andai kata satu saat saya diminta ngajar di Nur Akbar, saya akan kasih syarat itu satu. Ikutin cara saya. Karena di sini salah semua sih, ikutin kan. Kalau mau ikutin cara saya ngajar di situ. Kalau nggak mau ikutin, udah ngaji sama orang lain semua. Karena emang banyak praktek-praktek yang salah. Ini baru zakat doang, belum sholat, belum wudu. Ya kan? Ngaji bertahun-tahun, kagak pinter-pinter. Ya, untungnya Allah Maha Pemaaf ya, makanya kita doain kalau dimaafin Allah. Masa aja dimaafin mulu sih, kagak malu apa? Kan bertahun-tahun dimaafin mulu gitu. Cuman maksudnya gitu, secara ilmu bolak balik saya tuh ngenes sih, saya tuh ngenes kalau melihat orang sholatnya berantakan, melihat wudunya berantakan. Karena saya berangkat dari guru fikih, belajar fikih lama, sampai sekarang pun masih belajar fikih, belajar tasawuf, akhlak segala macam. Karena melihat orang tuh wudu cepat-cepat, sholat cepat-cepat. Saya dalam hati tuh, ini Allah maafin ya, menurut nanti kita dimaafin gitu, kita doain gitu aja. Sebab kalau nggak dimaafin, dia masuk jalur apa gitu, ibadahnya salah semua. Itu sholat yang harian, apalagi yang tahunan kayak zakat segala macam. Ya. Jadi amil itu adalah orang yang ditunjuk, kalau di kita bagi basnas itu jelas. Ya, adapun orang yang dimusola di masjid itu ya panitia yang diperbantukan gitu aja gitu. Diperbantu. Tapi dulu waktu di Mabel saya dikasih ya udah saya terima. Jangan kita tolak orang daerah juga kan. Jadi kita terima dari tempat orang lain. Nah, karena kita nggak merasa berhak. Jadi sekarang tinggal duduk doang. Kayak Bang Ahmad kan kadang-kadang yang udah kerja di panitia. Sama Tuanda masih atau nggak kami kan udah pernah jadi begitu. Tinggal duduk doang nyantai, ya kan? Megang pulpen aja. Datang orang pakai beras, dia orang bawa beras sendiri. Kalau panitia zakat tuh dia siap menjemput.
Sayyidina Umar itu bawa zakatnya sendiri. Sayyidina Umar itu kepala Baitul Mal wa Tamil dulu, karena paling perang kan, paling galak. Itu dibawa dari rumah. Dari rumahnya orang yang mau zakat. Berapa zakatnya di pulau? Sekian kilo. Ya, kalau zaman dulu namanya miskol gitu ya. Berapa mut? Sekian dibawa. Satu kampung, satu Madinah loh, bayangin. Madinah tuh gedenya Jabotabek. Coba kalau ngambil di Bogor. Nah itu baru top tuh. Dan sekarang ini lah. Sekarang budget saja belum tentu ngambil sendiri. Kan banyak kan nganterin. Oh sekarang kan. Ya kan benar-benar kirim biar zakat. Ya kan. Kadang-kadang ada niat orangnya. Ketika dari Bang Ridwan niatnya Pak. Enter ya. Setenawa itu. Ya kalau yang penting biar zakat gitu. Tapi jadi polemik sebetulnya. Gitu ya. Terus wal mu'allafati qulubuhum dan udah semat bodoh lah. Dan orang yang mu'allaf yang dia tergerak dari hati. Jadi bukan mu'allaf karena diancam gitu ya. Masuk Islam enggak? Orang masuk Islam gue bunuh itu kan. Jawab diri dia masuk Islam. Enggak buat mu'allaf itu atau mu'allaf karena pengen kawin sama orang Islam. Ada orang Islam cakep nih, wah gue kawin, tapi gue harus masuk Islam dulu. Kawin dah. Nah, dan mu'allaf menurut mazhab Syafi'i, mazhab kita maksimal adalah satu ketika dia bisa sholat. Dan paling mentok ukurannya ukuran mu'alafnya 3 tahun. Jadi 3 tahun kalau dia bisa sholat nggak bisa sholat dia sudah tidak lagi mu'alaf. Ya, dalam mazhab kita seperti itu. Jadi dia masih bisa disebut mu'alaf kalau dia masih tahap belajar sholat. Berarti kan dia harus belajar Quran ya, belajar fikih. Kalau sholatnya udah bagus sudah benar, maka dia sudah tidak lagi disebut mu'alaf sekalipun baru setahun. Kalau pinter kan banyak mu'alaf lebih pintar dari kita. Kalau kita mau Islam warisan. Ya. Oh ini bener loh, mu'alaf itu pintar loh. Kadang-kadang belum masuk Islam dia udah bisa sholat. Iya nggak? Karena dia udah ngajarin duluan. Nah mu'alaf yang di sini itu adalah mu'alaf yang dia itu baru belajar. Benar-benar baru masuk Islam, baru belajar. Nah tujuan zakat itu cuma dikasih ke dia supaya dia lebih semangat gitu. Ya. Nah makanya ketika ada orang yang misalnya udah 10 tahun, baru 10 tahun masuk Islam, dia tidak bisa lagi disebut mu'alaf. Orang dia tidak sholat, udah pintar, dia ceramah. Ya kan? Tapi orang zaman sekarang nggak kayak ini, dia mu'alaf tuh. Dia mu'alaf 10 tahun. Enggak, mu'alaf itu maksimal 3 tahun. Bisa sholat, nggak bisa sholat 3 tahun habis. Kalau benar mazhab Syafi'i, kalau pakai ukuran sholat, ya berarti selesai bisa dia sholat, maka tidak lagi disebut mu'alaf. Terus kemudian wafir riqab. Di sini orang yang memerdekakan budak. Jadi ada ada dua kriteria ya, riqab itu. Satu, misalnya, andai kata umat Islam ini tapi budak ya, ada zaman sekarang. Andai kata umat Islam saat itu kan berperang. Dan orang Islam kemudian ditawan misalnya. Ya kan pasti dong, walaupun menang pasti tetap ada 1-2 orang Islam yang kemudian berhasil ditawan. Nah, resiko tawanan perang di zaman Nabi itu dan zaman sahabat itu adalah dia dijadikan budak. Dijual gitu ya, budak belian gitu. Dan kalau kita sebut budak belian. Nah, ketika dia ini ditawan oleh orang kafir, maka pengurus zakat boleh membeli si budak tadi. Dia kan orang Islam nih, yang dulunya orang Islam kemudian perang, kalah, ditawan, jadi budak. Nah ini orang Baitul Mal wa Tamil, pengurus zakat dia boleh beli, boleh bayarin. Itu yang pertama. Yang kedua, budak yang dia ingin memerdekakan diri, ya, disebutnya dengan istilah budak mukatab. Ya. Jadi budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya. Saya bayar upah saya setiap bulan sekian-sekian. Nanti kalau udah lunas, saya merdeka. Itu namanya budak mukatab. Jadi ada budak belian, ya, tadi dijual belikan, ada budak mukatab. Misal seseorang dipekerjakan ya, baik itu orang kafir ataupun orang Islam sendiri sebagai budak. Terus dia bilang, "Tuan, saya mau memerdekakan diri." Baik, silakan kamu memerdekakan diri. Hargamu 1000 dinar misalnya, atau hargamu 100 dirham dan sebagainya lah. Baik, kesepakatannya gimana? Nah, itu kesepakatan. Makanya disebut mukatab. Mukatab itu katabah itu menulis. Jadi dicatat, ditulis. Baik, saya akan cicil misalnya setiap bulannya sekian dinar atau sekian dirham. Oke, sampai kapan? Targetnya 3 tahun, 4 tahun. Nah, dicicil lah gitu kan. Nah, di tengah penyicilan itu dia boleh dibantu sama zakat. Karena dia punya niatan untuk memerdekakan diri. Jadi sebetulnya Islam itu sudah mengadopsi hukum itu untuk menghapus perbudakan gitu. Walaupun ya karena perbudakan di zaman dulu udah jadi adat ya, nggak bisa dihilangin langsung begini nggak bisa.
Dan saat itu bukan Arab doang ya yang punya budak ya. Yang punya tradisi budak jangan bukan Arab doang loh. Semua negara Romawi, Persia itu semuanya punya tradisi, punya budak. Mesir punya budak dan sebagainya. Nah jadi untuk menghapus perbudakan itu agak susah. Makanya Nabi kasih salah satu caranya itu dengan cara membeli. Gitu ya. Jadi budak yang seperti itu. Terus wal gharimin, orang yang punya utang. Nah, orang yang punya utang yang kayak gimana? Dalam fikih, gharim di sini adalah orang yang dia punya utang untuk kepentingan maslahat Islam. Jadi bukan orang punya utang kredit motor dibayarin, ya kan? Kredit panci, bu punya tunggakan panci ini minta kompensasi dan zakat deh, nah, boleh. Jadi yang gharim di sini adalah kalau dia punya tunggakan hutang hasil, ya, hasil jalan di jalan Allah itu. Misal gini, ada orang bangun masjid, harganya 400 juta. Ya, targetnya adalah 400 juta. Dia sendiri punya tabungan 350, berarti kurang 50. Terus dia bilang sama pemborong, tunggu deh setahun lagi. Setahun lagi saya akan bikin harga 400 juta. Oke, setahun kemudian genap uangnya plus 50 juta. Ya kan? Maka jadilah 400 juta. Cuman namanya dia setahun material kan naik. Ya kan? Dia berangkat nih ke pemborong. Oke, jadi dia berangkat jadi 400 juta. Dibangunlah masjid. Nah, ketika selesai ternyata nombok. Ya kan udah setahun, harganya udah beda. Ya kan? Harganya misalnya taruhlah 450 juta. Nah, maka uang 50 juta ini kan dia tanggungan utang. Nah, itu boleh dipakai, bayarnya pakai zakat. Jadi bukan orang goreng punya utang sama tetangga 200.000, utang sama maklar 30.000, utang sama rentenir 100.000, bukan. Tapi utang di sini adalah utang secara fisabilillah. Jadi utang yang di jalan Allah. Ada orang bangun pesantren, targetnya 1 M. Oh ternyata meleset. Ya kan bangunan begitu kadang-kadang. Lebih banyak lebih daripada kurangnya. 1,2 M kan. Maka 200 jutanya itu boleh ditanggung oleh zakat. Ya tentunya bukan zakat dari musola ya. Kayak cukup. Kayak dari masjid gitu ya. Terus fisabilillah. Nah, fisabilillah ini ada fisabilillah secara khusus, ada fisabilillah secara umum. Kalau fisabilillah secara khusus dan itu disepakati oleh seluruh ulama ya, 4 mazhab, yaitu orang yang berjuang di medan perang. Jadi ada orang berperang jihad fisabilillah, nah itu adalah yaitu fisabilillah jelas. Nah, kemudian dikiaskan oleh para ulama, beberapa ulama minoritas dikiaskan dengan orang-orang yang menegakkan agama Allah lewat syiar. Ya, jadi marbot, tukang ajan, tukang sapu masjid, musola, guru ngaji dan sebagainya itu bisa disebut fisabilillah kalau secara pendapat minoritas. Secara ya, pendapat minoritas, pendapat mayoritasnya tetap ulama itu sepakat kalau masalah fisabilillah itu adalah orang yang benar-benar perang melawan orang-orang kafir. Nah, itu namanya fisabilillah. Adapun kemudian dikiaskan gitu ya. Nah, sekarang udah jarang perang. Perang adanya di Palestina doang. Ya kan? Itu pun masih teka-teki apakah mereka sebagai orang Islam atau karena ingin merdeka negaranya. Kan gitu. Nah, tapi sekarang sendiri ulama banyak yang berdebat. Ulama Islam ya, banyak ulama yang berdebat itu Palestina udah bukan Islam sama kafir lagi. Sebab di Palestina sendiri banyak orang Islam, banyak orang Yahudi deh. Di Palestina itu banyak orang Yahudi, orang Nasrani banyak dan mereka ikut perang, ikut melawan Israel gitu. Maka apakah bisa disebut perang perang antara Muslim dengan orang kafir gitu? Sebagian lagi mengatakan enggak, itu kan artinya seperti Islam melawan orang kafir. Ya terserah lah, wallahu a'lam. Intinya itu ada perdebatan dalam masa itu. Tapi kalau untuk jihad fisabilillah seperti itu, ulama sepakat itu boleh dikasih zakat. Adapun kemudian ditakwilkan, ya dikiaskan misalnya untuk orang yang bangun musola, bangun masjid, gitu ya, ngurus musola, ngurus masjid, guru ngaji dan sebagainya itu sebetulnya hanya kiasan. Tapi kiasnya saya baca di berbagai kitab-kitab ulama juga kuat. Ya, banyak ulama-ulama yang lain. Karena tadi lagi-lagi ya, agak sulit mencari orang yang benar-benar dia perang. Mencari di mana kita? Ya kan? Dia terlepas tadi kontroversi di Palestina versus Israel ya. Terlepas dari itu, kita agak susah mencari. Di negara kita mencari masih ada. Orang nggak ada yang perang semua.
Tapi saya bilang kayak gini jangan ini ya, jangan berarti konser minta zakat nih. Jangan ya, nggak ada maksud ke situ. Saya udah kaya, nggak usah zakatin. Saya kalau dikasih orang, saya kasih ke orang lain lagi. Kan tadi Mas Andi, Mas Andi suka kasih zakat, saya kasih ke orang lain. Nggak saya ambil sendiri. Wah Bani Sabil dan Ali Topan nih, anak jalanan. Bukan ya. Jadi orang yang dalam perjalanan. Dan ingat, bukan untuk maksiat. Syarat sabil itu ada, ya kan? Syarat sabil minimal 60 atau 70 km, ya kan? Dan riwayatnya 82, terserah lah, itu memang rahasia juga. Ya, paling terdekat itu 60, paling terdekat jaraknya 60, ada yang 72, ada yang 82. Taruhlah yang 60 ya, berarti misalnya sini Bogor. Nah, berarti orang yang dalam perjalanan ke Bogor bukan untuk maksiat, dia disebut Ibnu Sabil. Dia tentunya kehabisan ongkos. Ya tentunya kalau ongkosnya masih banyak ngapain kasih? Dia kehabisan ongkos, dia bertandang ke musola ke masjid, Pak. Saya mau balik ke Bogor nih Pak, ya kan? Saya ongkosnya udah habis, nah itu boleh. Nah, makanya pas lagi takbiran jadi banyak tukang minta-minta ya. Ada orang dulu orang musola ya, nggak saya sebutin musolanya lah. Dia menerjemahkan jerapan. Saya sebetulnya nggak mau ikutan. Saya dengerin aja kayak ditanya pendapat ya kan. Akhirnya saya ngomong nih, jadi ngomel-ngomel deh. Tapi jadi habis terawih biasa ya, habis terawih. Kalau terawih kan keliling. Selesai itu saya duduk. Ternyata tuh orang pada ngomongin zakat. Waduh, berat nih kalau ngomongin zakat. Tapi saya nggak mau ngomong. Ini kan bukan masalah saya, maksudnya gitu. Bukan wilayah saya di sini aja. Nah, itu lucu. Ada orang yang niatin begini, Ibnu Sabil. Ibnu apa? Itu anak. Sabil apa? Jalan. Jadi anak jalanan tuh yang harus di. Jadi dia nggak coba ini gitu. Makanya dia sampai gitu. Ibnu apa? Anak. Sabil jalanan. Berarti Ibnu Sabil anak jalanan. Jadi yang dikasih zakat itu anak jalanan, tukang beling, tukang apa? Gerobak sampah tuh. Dia kan mainnya di jalanan terus. Itu terjemahan tuh orang. Orangnya soleh. Tukang wiritan. Sapinya gede-gede. Saya gitu. Nggak tahu ya, tapi saya nggak tahu. Tapi intinya ada orang yang pelatihan nggak begitu gitu. Ibnu Sabil itu maksudnya adalah orang yang dalam perjalanan, bukan orang yang sedang di jalan, orang anak jalanan, bukan. Ya, makanya balik lagi tadi banyak definisi zakat yang orang salah kaprah. Wa ilaman yujadu. Nah nih, ketika ada dari mereka itu, ya dari golongan 8 itu layak tasiru yang tidak diperkenankan pendiringkan ala akoli dari kurang min salah tasi 3 jenis min kulisintin dari setiap golongan ilal amil kecuali amil. Jadi kalau andai kata ada orang mau mengeluarkan zakat, ya, panitia zakat mengeluarkan zakat, maka idealnya adalah dia harus memberikan kepada 3 jenis. Dan 3 jenis itu harus dicampur. Nggak boleh miskin semua kategorinya, nggak boleh. Nggak boleh kategorinya fisabilillah semua, nggak boleh. Jadi ada 3 jenis. Fakirnya siapa, miskinnya siapa, fisabilillah siapa, misalnya gitu, atau yang goringnya siapa. Jadi harus dari 8 itu harus diambil 3 jenis. Paham nggak maksudnya? Nah yang prakteknya sekarang tuh fakir miskin semua. Masalah masjid. Memangnya tugas teman-teman ya. Pinter ya, buru-buru pinter rebut masjid kita, rebut masalah kita. Terlalu banyak praktek yang salah. Ngeri, saya tuh ngeri, jadi ngeri. Kalau mikir kayak gitu, jadi mendingan gue gak jadi ustaz deh. Takutnya sih saya tanggung jawab. Hampir semua musola tuh begitu kan. Sampai di sini aja begitu. Saya bolak-balik saat awal-awalan tuh. Ya untungnya orang-orang sini ada nurut ya. Nurut. Kalau beda sama orang-orang lain mau sampai butuh-butuhkan, saya sebel banget. Saya bersyukur banget ya Allah, alhamdulillah saya ditaruh di kebun kelapa di Setulibat. Senang banget ya. Orangnya manut-manut gitu, dibilangin kayak gini, dijelasin kayak gini. Oh ya gitu Pak Ustaz. Dulu hampir semua, saya orang-orang, hampir semua orang-orang sini sudah berzakat semua. Kan zakat kita bolak-balik saya sampaikan. Sama Omisi, Wadami, pokoknya orang-orang teman-teman di sini aktif semua ya di masjid, di musola masjid. Kita bagi zakat tuh kayak bagi-bagi kue. Dapatnya berapa juta? 5 juta misalnya. Dapat berapa liter? 500 liter. Dibagi, saya dibagiin simpulan. Tuh, ketua RT kasih, biar dibagiin. Tuh ini. Nah itu harus masuk kepada asnaf. Apa dia termasuk mustahil? Orang yang berhak mendapat zakat? Enggak. Banyak yang salah sasaran daripada benernya. Ya kan?
Coba pikir-pikir. Iya makanya kalau kan ini agak susah jadi kalau gitu. Coba deh kali-kali. Harusnya perempuan nih. Kalau laki-laki ini banyak yang ada semua. Mas Dika paling yang belum. Mas Dika, Mas Andre, coba ntar ya. Ntar Zakat main ke musola biar tahu. Kalau Mas Dika dikit aja mau akbar. Coba main. Bantuin Bang Ahmad tuh. Ntar biar temannya berdebat. Enggak prakteknya gitu ya, perempuan kan belum tahu nih, coba main ke musola masjid terdekat. Iya, pembagiannya seperti apa. Ntar kan kalau udah selesai biasanya dikasih tuh tabelnya. Bahwa sekian hasil zakat fitrah, ada kata ada zakat mal sekian, dia diberikan kepada ini, kepada ini. Itu bisa dibilang rata-rata jenisnya itu paling miskin. Ya kan? Dan itu pun lagi-lagi nih, kalau kita bicara miskin relatif. Belum tentu juga dia miskin. Itu jadi masalah lagi. Ya. Tapi jangan ekstrim ya. Enggak pada lihat, dapat semua deh. Jangan biasa aja. Oh gitu. Dia cukup tahu aja gitu. Ya itulah buktinya gitu loh. Makanya kenapa musola masjid harus dipegang orang pintar tuh gitu. Kalau dipegang orang bodoh susah. Itu yang hari ini. Ini bicara ekstrim ya. Itu kalau nggak sampai pada mustahik yang benar, maka zakatnya sah apa enggak? Ayo. Kalau andai kata, ya, bicara mustahiknya. Mustahiknya ini nggak benar, nggak tepat sasaran. Sementara ini kan syarat mustahik zakat, penerima zakat. Mas Wanda, ya kan, ngasih zakat, Mas Adam ngasih zakat, terus kebetulan ngasih zakat itu saya limpahin ke orang yang dia bukan mustahik, dia nggak menerima zakat, nggak berhak menerima zakat. Ini kira-kira zakatnya Mas Wanda, Mas Adam sah nggak? Kalau pakai bicara ekstrim loh, nggak sah. Kalau bicara ekstrim ya, tapi jangan ekstrim. Ini contoh doang. Jadi ilmu yang jangan dipraktekin, jangan. Mari baru bisa chaos. Wah, ini gara-gara bisa jalani gitu. Karena saya udah kasih virus itu banyak. Jalik lah saya kasih virus itu. Saya punya cita-cita gitu. Saya suatu saat andai kata, mudah-mudahan umur panjang. Andai kata yang tua-tua udah mati nih, saya tua sendiri. Oh, gitu ya. Benar, andai kata yang saya tua sendiri, saya diminta pendapat, saya gabungin semua. Jadi musola masjid ya, masjid Baitul Nur, musola dari Rw 8 itu ada 4. Ya, Baitul Ridwan, Al Hidayah, Baitul Rahmah, Al Ifah 4. Baitul Ridwan aja tuh kurang lebih dapat kalau duit sekitar 3 juta ya sampai masjid. Masih ingat ya? Sekitar 2 juta 3 juta duit tok ya. Terus kalau beras sekitar 300-400 juta. Ya. Jadi pengennya saya tuh itu digabungin, ya kan, digabungin semua. Terus kita tunjuk di RW 8 3 orang yang pas. Nggak usah banyak-banyak. Itu satu musola. Ini umumnya satu musola itu musolanya banyak. Ya alhamdulillah sekarang terakhir kalau saya lihat catatan itu cuma 40. Cuma 40 orang. Dulu waktu saya baru masuk 2010 itu mustahiknya 200. Itu agak ya kita pelan tadi ya, makanya jangan ekstrim, pelan-pelan kita kasih masukan. Akhirnya sekarang sedikit, saya tinggal 40. Tapi kalau misalnya lain juga masih banyak. Coba aja lihat sama. DPRT dapat semua itu. Nah saya pengennya gitu. Bayangin kalau uang, misalnya taruh uang 3 juta ya, terus dengan beras 300 liter. Itu kita kasih kepada satu orang. Setiap masuk musola misalnya ngasih satu orang tuh, yang dianggap benar-benar fakir. Ambil satu yang dianggap benar-benar miskin. Ambil satu yang dianggap benar-benar fisabilillah. Ya sebab kalau kita nyari goreng, susah kita. Iya enggak? Orang yang punya utang, mau pada punya utang semua. Ya kan? Mau nyari mu'alaf susah juga, tapi barangkali bisa. Tapi kemungkinan kecil juga udah mu'alaf. Ya kan? Terus kita mau ngambil yang apa lagi? Ibnu Qabil, cara orang jalan-jalan. Ya kan? Kan tapi kemungkinan cuma itu doang. Ya enggak? Antara fakir, miskin, sabilillah, udah kemungkinan itu. Amil nggak bisa, tadi amil dijelasin. Oh enggak, saya kan panitia dapat dong. Enggak. Ya itu bayangin tuh orang, misalnya taruh nih, ini contoh kecil aja. Saya mudah-mudahan makanya cukup panjang nih. Kan satu sholat, plus satu masjid, berarti 5. Jadi satu tempat itu dia dapat duit taruhlah 3 juta. Kali 5 berarti 15 juta. Dapat satu ini paling kecil loh. Rekening pun paling kecil, karena ini cuma ada 11 doang sama itu. Yang perlu tuh bisa berapa RT itu? Belum lagi masjid. Ini sama masih jelas lah. Tapi kalau rekening pun kurang lebih segini. Nah, untuk berasnya, beras ya, satu musolanya dia. Beras berapa? 300 liter lah kalau dikali 5, berarti
1.500 satu ton ya? 1.500 itu berapa? Hah? 1.500 itu berapa ton? 1,5 ton. Nah, udah ambil aja. Lihatnya kayak gini. Ini 15 juta dikali 3. Berarti 5 juta plus 500 liter beras. Ya. 1 buat si Fulan A, 2 buat si B, 2 buat si C. Keren. Ini gue kasih beras. Duit 5 juta, beras 500 liter. Terserah lo. Mau jual nasi uduk ya? Jalan nasi goreng, pokoknya beras 500 liter. Mau lo jual nggak ada. Kan 500 liter dijual lumayan. Dijual berapa itu? Kalau 500 liter, kalau 10.000 aja. Deh. Hah? 500.000. Masa ada itu? 500 dikali 10.000. 5 juta, 50 juta. 5 juta ya? Betul? Ya taruh yang dibikin. Itu bayangin tuh. 3 orang. 1 RW nggak usah dibagi-bagi. Usaha terserah. Pokoknya duit 5 juta plus beras 500 liter. Mau dimakan silakan, mau dipakai usaha dagang silakan, mau dijual lagi silakan. Tahun depan kamu bayar zakat mal. Ya enggak? Itu setiap tahun kita bikin 3 orang jadi kaya. Setiap tahun. Ya kalau kecuali dia bangkrut ya itu nasib ya. Udah dikasih dia pakai bangkrut. Aduh bangkrut Pak Ustaz. Dulu nasib lo gantian. Enggak, ini akhirnya tuh zakat tuh begitu tujuannya. Itu tujuan zakat tuh begitu. Sekarang kalau dibagi 20.000, orangnya 50.000, 100.000, Ustaz 300 yang gedean. Itu nggak bikin orang kaya. Sama aja. Terus fungsi zakat apa? Itu teman-teman punya tanggung jawab tuh. Ya, makanya pegang musola, pegang masjid sama orang yang benar. Kalau saya nggak bakal mau, ngapain? Saya mah ngajar aja tujuannya. Saya mencetak gitu. Makanya jangan dibalikin macam sana. Kenapa nggak mau cetak? Tapi ada udah berusaha ubah kan, gitu kan. Tapi kan mereka nggak terima. Ya udah, ya bilangnya alhamdulillah Allah juga kirim ke sini. Tapi belum bisa menerima, kalau belum bisa ngubah full. Tapi satu saat bakal saya bikin kayak gini. Nah, kalau udah mati-mati semua Mas Anda ya. Nah, tinggal kita bertiga yang muda-muda Mas Ardan ya. Yuk kita ubah yuk. Nanti janjian dari dia itu mati semua. Udah kasih aja 3 orang. Kalau satu musa kita dapat 3 juta. Plus 500 liter. Udah ambil 3 orang, ibu. Uang 1 juta. Ini beras 100 liter. Udah baginya juga nggak repot. Iya kan? Nggak kayak malam-malam bogobak. Aduh. Udah kayak film sahur sepuh. Ya kan? Coba bayangin, 1 RW loh. Itu 3 orang. Bahkan ini bisa mempekerjakan orang kan. Pengangguran jadi bisa kerja dan sebagainya. Itu menghasilkan. Kalau sekarang maaf makanya benar. Yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Orang polanya salah. Polanya Nabi itu begitu. Makanya zaman dulu orang miskin jadi orang kaya. Kecuali bangkrut tadi ya. Tapi jarang zaman Nabi itu bangkrut. Jarang. Bisa dihitung. Sahabat-sahabat yang bangkrut. Malah ya paling cuma berapa orang. Itu pun bukan karena dia ini. Biasanya dia terlaknat gitu ya. Mungkin dia salah sama ibunya. Kisah-kisah di Sirah Nabawiyah seperti itu aja. Tapi kalau gara-gara zakat nggak ada. Sahabat Nabi itu semuanya dari miskin berangkat ke kaya. Semuanya begitu. Jadi ya lagi-lagi terus kalau yang perempuan gimana ya? Perempuan doain aja ya. Doain dah mudah-mudahan pada bisa. Tapi satu saatnya kan harus begitu. Karena ya ilmunya memang seperti itu aslinya gitu. Itu ada satu musola saya tamin kayak gitu, kaget nih. Pengurus musolanya. Waduh, ketuanya malah. Bukan pengurus lagi ketuanya. Wah, Ustaz gitu ya? Iya. Keras juga ya. Berarti kita selama ini salah. Enggak selama ini, dari dulu juga salah. Ya itu bukan bagian. Ada satu musola yang gitu. Terus gimana Pak Ustaz? Ya berani ngubah nggak gitu aja. Kalau berani ubah dari sekarang. Kalau nggak berani, jangan. Daripada maki orangnya kan. Tapi saya di Baitur ini, saya bilang itu. Saya di Baitur ini, saya ubah pelan-pelan. Ya, sekarang alhamdulillah tinggal 40. Ya kalau orang udah mati-mati ya, udah mati-mati semua. Generasi baru ya kita ubah. Kan nggak ada yang tahu. Ya kan? Karena kan pasti yang megang masjid teman-teman semua ini. Yang megang musola, masjid teman-teman. Makanya tadi, kalau kita berdebatnya sama orang bego, maaf ya. Susah, kita mau nerangin ini dulu satu semester nih. Nerangin ini belum kelar loh sebetulnya loh.
Ini udah setengah 12 aja. Tapi dan itu nggak sampai di sini sebetulnya, cuman intinya gitu. Kalau kita ngadu sama, karena umumnya orang tuh alasannya apa alasan mereka menolak pendapat ini? Alasannya cuma satu, dari dulunya udah begini. Ya itu kalau jawabannya kayak gitu gimana ngelawannya? Kalau ngelawan pakai ilmu enak. Wah enggak, menurut pendapat Hanafi seperti ini begini boleh kok ini. Kan enak, ambil ilmu, oke buang kitab. Kalau buka kitab kita buka kitab, ya kan? Wah enggak, harus bikin enak, ilmunya diadu. Tapi kalau dia udah bilang dari dulunya begini, terus kita jawabnya pakai apaan? Tapi saya balik juga dulu loh. Ada orang kayak gitu. Wah, tapi kita dari dulu begini. Dari dulu tuh dari dulu mana? Dari dulu dari di zaman Nabi Muhammad. Dari zaman Muhammad kagak begini. Kan dari dulu katanya. Kan dari dulu. Berarti dulunya pas zaman tadi. Zaman Nabi Muhammad. Dan zaman Nabi Muhammad kagak begini. Ya kan? Ini kan dari dulunya versi dia. Versi nenek moyangnya. Kan begitu. Jadi begini. Saya baca buku-buku sejarah. Saya sampai penasaran loh. Kenapa sih? Di Jakarta khususnya ya. Kalau di daerah masih mending. Di daerah itu ada yang pakai kayak gini. Tapi kalau di Jakarta tuh hampir semua gitu. Saya sampai cari tuh buku-bukunya. Saya bukunya Ridwan Saidi saya baca, bukunya Habib Ali Islam saya baca. Saya pengen cari kenapa sih kejadian zakat tuh kayak gitu. Oh ternyata kesimpulannya dulu orang-orang tua kita itu kalau ngasih zakat itu ngasih zakat mal ya. Zakat mal jarang zaman dulu melarat. Zakat kita itu ngasihnya ke kiai. Ngasihnya nitip ke habaib. Mereka nggak nitip ke masjid ke musola. Nah, kalau orang apa zaman itu nyebutnya kuwu ya. Jadi ya orang yang dianggap tua lah. Tukang motongin korban, tukang sedekahan. Pokoknya orang yang dituakan lah, ahli agama yang dituakan. Nah dikasihnya ke situ, ke kiai, ke ulama itu. Nah sama ulama ini kemudian didistribusikan. Jadi dia yang sebagai pendistribusi itu. Nah sekarang ulama-ulama sekarang rasanya udah ada ribet. Nah di era tahun 1930-1940-an mulai banyaknya orang-orang alim, orang-orang Jakarta. Akhirnya kemudian terjadi perpecahan antar ulama. Ada ulama yang dukung kolonial, penjajah Belanda, ada yang ulama dukung kemerdekaan. Nah akhirnya orang-orang yang zakat males ngasih ke ulama, karena dua-duanya berantem. Nah berangkat dari tahun itu, masuk tahun 40-an, masuk tahun era kemerdekaan, 45 dan seterusnya itu, kemudian terbiasa lah orang ngasih zakatnya itu ke masjid musola. Sampai sekarang. Jadi dulu-dulunya, tahun 1920 ke bawah, waktu Indonesia belum merdeka, itu nggak ada orang zakatnya ngasihnya ke guru ngaji, ngasihnya ke kiai, ngasihnya ke... Nggak ada dikumpulin di musola, di masjid, kalau yang musola masjid aja jarang gitu. Emang banyak musola masjid, nggak ada, dia ngasihnya ke kiai, ke apa namanya, ya kuwu, ya, ke mudin. Nah, sama mudin, sama kiai, sama kuwunya itu dikumpulin terus dibagiin. Zaman dulu begitu. Nah, baru kemudian terjadi perpecahan gitu tadi ya. Ya biasa, yang dulu kan yang dihasut sama Belanda kan bukan cuma apa Ustaz bener doang, ya. Ustaz salah juga dikompor-kompor, udah ikut gua aja, ntar makin gua gaji. Udah kagak bener, ikut Belanda lagi, udah makin kagak bener aja. Belum lagi apa centeng-centeng zaman dulu sebenarnya. Nah dari situlah kemudian adat itu yang tadinya dari apa tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh masyarakat mudin segala macam akhirnya berangkat orang menunaikan zakat fitrahnya ke musola ke masjid sampai sekarang. Tapi kalau di daerah itu masih berlaku. Saya banyak merhatiin soalnya waktu di Jombang atau di Sidoarjo saya terakhir, apakah sama sama di Jakarta bagi-bagi kue? Ternyata enggak. Mereka begitu bagi, kasihnya dikumpulin terus kemudian dibagikan pada 4 orang 5 orang. Dipanggil mereka ke masjid, dipanggil sama kiai ini ke pesantren. Ini zakat dari kami semua, mohon ibu terima. Mudah-mudahan dengan harta dari orang-orang yang berzaki ini berkah usaha ibu. Tapi kenapa masalahnya kagak berkah-berkah orang kamu ya? Allah alam ya. Artinya kan kalau dari zakat berkah ya. Cuman yang kalau kata orang lain ceritanya, ya itu masalahnya orang punya duit, ya punya beras segala macam, terus dia usaha sawah. Pas sawahnya berhasil panen dia kagak zakat. Dia kagak zakat. Ngeluarin beras ya kan ada zakat dulu kan. Akhirnya tahun depan gagal panen, miskin lagi lama-lama. Ya karena gitu. Kalau kata kiai itu cerita gitu. Tapi sebetulnya pola seperti itu banyak sih orang jangan. Yang repot lagi sekarang budget basnas lagi ya kan. Budget basnas sekarang ada yang umroh, ada loh. Umroh tuh pakai duit teman-teman pakai, kalau teman-teman bayarnya pakai
Tapi ATM ke bagian-bagian itu bagian ada yang dipakai buat umroh. Begitu kan? Ada nggak orang umroh di mustahil zakat? Ada nggak? Nggak ada. Kan mustahil zakat apa? Ya tadi ke 8 itu. Nggak ada. Orang yang berniat pergi umroh nggak sampean. Dan zaman yang tahun kemarin tuh, yang musuhnya Saddam, gubernur Saddam kemarin, itu kan berangkatin umroh pakai apa? Pakai duit baji, pakai duit basna, kan pakai duit tenda, pakai duit baji, basna itu. Yang dihilangin apa yang dipangkas? Yang dipangkas beasiswa pelajar, beasiswa disepakatan, mahasiswa disepakatan. Teman-teman saya waktu itu kebetulan banyak yang ikut beasiswa wajib, ternyata dipangkas yang biasanya 1-2 dapat cuma 800-700. Ternyata dialihkan buat berangkatin umroh marbot. Dari mana? Ayo. Ya udah tadi maafin ya. Kan orang kafir nggak kena maafin ya tetap orang kafir. Kalau yang muslim itu dimaafin. Itu